Kerajaan Tuhan akan datang. Ya. Tuhan kita akan datang. Jadi bersukacitalah kita senantiasa, ya. Berjaga-jaga dan bersiap-siap senantiasa. Sebab ini masanya, ya. Di akhir zaman, masa penghujung, di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu menyongsong kedatangan Yang Maha Kudus, Yang Maha Kuasa. Di sini saya berdiri bagi saudara, ya. Saya menyampaikan, dan untuk kesekian kalinya saya akan menyampaikan, ya, apa yang saya hendak sampaikan. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, ya, beberapa bulan yang lalu saya juga sudah menyampaikan, berjaga-jagalah senantiasa, sebab sungguh dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Saudara harus memakai kacamata rohani untuk melihat dan menyelidiki segala musim, menyelidiki segala sesuatu, bukan dengan mata jasmani, tapi sungguh mata jasmani pun Tuhan perlihatkan jikalau kita jeli melihat perkara-perkara yang sedang terjadi, melihat segala sesuatu apa yang ada di hadapan kita, yang belum pernah terjadi sudah terjadi. Oleh karena itu di sini pentingnya kita untuk duduk diam senantiasa di kaki Tuhan dalam hadirat-Nya. Jangan lengah, ya. Namun berjaga-jagalah senantiasa. Sebab barang siapa tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan, yang hatinya tidak terpaut kepada Tuhan sepenuhnya, maka pengetahuan itu tidak akan dia peroleh. Sementara umat Tuhan binasa kalau tidak berpengertian, umat Tuhan pun binasa kalau tidak berpengetahuan. Selama saya melayani, banyak saya temukan jiwa-jiwa yang tidak memiliki pengenalan akan Elohim. Banyak jiwa-jiwa yang saya temui yang hanya tahu dia Tuhan, tapi tidak mengenal dan tidak memiliki pengertian, tidak memperoleh pemahaman tentang Elohim itu sendiri, ya. Karena hanya orang yang memiliki hikmatlah yang mengenal pribadi Yang Maha Kudus, yang mengetahui rancangan-rancangannya, yang mengenal kehendaknya. Jadi minta hikmat, cari hikmat itu, ya. Mintalah hikmat agar hikmat itu diberikan kepadamu. Saat renungan pagi, saya terberkati dengan satu nats Alkitab, ya, kitab suci yang tertulis dalam Amsal 2. Ya, sebelum kita masuk ke inti, saya mau mengajak saudara jalan-jalan dulu, ya. Kita buka dari Amsal pasal yang kedua. Pasal yang kedua Immanuel tadi pagi yang kamu seringkan, ya. Ini tadi renungan pagi yang dibawakan oleh saudara kita Immanuel. Immanuel ini tugasnya ganda, lebih banyak tugasnya dari saya. Nanti jam 5 pagi waktu Indonesia Barat dia melayani di sosial media kepada saudara-saudara, ya kan. Habis nanti jam 6 pagi dia juga melayani di tim ini, ya. Sampai jam 8 pagi, tadi pagi sampai jam 9 pagi, ya. Nah, renungan yang diberikan saudara Immanuel tadi pagi itu dari Amsal pasal yang kedua, asal yang ayat yang ke-7. Kadang lidah ini kepleset, ya. Ayat ini sangat penting untuk kita ketahui, ya, supaya tidak asal bicara lagi kita, ya. Karena selama ini banyak yang mengatakan, oh, Tuhan kita kan Maha Penolong, ya. Kita percaya saja, ya. Nah, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong. Itu sangat gampang terucap dari mulut orang-orang, ya. Selama saya pelayanan di Sulawesi, banyak kalimat-kalimat yang seperti ini saya dengar. Salam Sulawesi. Ya, siapa ini yang berbicara seperti itu? Banyak, ya. Tidak satu dua orang itu, kemana-mana selama keliling Sulawesi, ya. Karena
waktu saya pelayanan ke Sulawesi, sebenarnya apa yang mau Tuhan bukakan, ya? Kesusahan yang akan terjadi atas tanah itu, ya. Jadi saya hanya menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tetapi ingat, bukan roh ketakutan yang kita taruhkan, ya. Tetapi nubuatan ada untuk membangun jemaat. Karena di saat nubuatan itu diberikan, maka setiap orang yang mendengarkannya, jikalau dia percaya, maka imannya akan bertumbuh, ya. Maka dia akan membangun, karena nubuatan itu kan membangun jemaat, ya. Nah, maka dia akan membangun hubungannya kepada Tuhan untuk memohon belas kasih anugerah Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Niniwe. Di saat Nabi Yunus datang ke Niniwe menyampaikan nubuatan akan kota Niniwe hendak dihancurkan, ya. Apa yang dilakukan oleh negeri itu? Mereka membangun hubungan kepada Tuhan. Mereka bersatu hati, ya. Bukan hanya hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama manusia juga, ya. Sehingga ada persatuan dan kesepakatan dalam negeri itu. Bahkan pemerintah pun bersepakat, ya. Mereka akhirnya berdoa, berpuasa, berkabung atas bangsa itu, ya. Agar kiranya Tuhan tidak menyatakan, Tuhan tidak menggenapi nubuatan itu atas Niniwe. Nah, begitu juga dengan Sulawesi, ya. Berdoalah atas negerimu, supaya apa? Apa yang disampaikan itu dihalaukan daripadamu. Sebenarnya Tuhan menyatakan itu oleh karena apa? Tuhan mau anak-anaknya semakin datang berseru-seru kepadanya. Tuhan mau anak-anaknya semakin datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ya. Jadi Sulawesi berdoa. Nah, di saat saya menyampaikan hal demikian, banyak saya dengar Tuhan kita Maha Penolong, Tuhan kita Maha Pengasih, dan Tuhan kita melindungi. Nah, di ayat ini kita perlu tahu siapa yang Tuhan lindungi dan siapa yang akan Tuhan tolong. Jadi mari siapapun kita yang ikut dalam peribadatan ini, di saat saudara menyatakan hal-hal demikian, apakah saudara sudah menyelidiki diri sendiri, ya? Saya akan baca dari Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, ya, biar lebih tegas, ya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, sekarang selidiki hatimu yang meminta pertolongan daripada Tuhan, ya. Selidiki hidupmu yang meminta pertolongan daripada Tuhan. Apakah ada kejujuran dalam hidupmu? Karena dengan saudara berkata, hidupku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, namun saudara tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apakah itu jujur? Itu kebohongan namanya, ya. Jadi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang jujur, ya. Dan berikutnya, dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, ya. Jadi ia juga akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, masalahnya yang mengatakan Tuhan kita kan Maha Penolong, Tuhan kita kan Perlindung. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah masih ada celah dalam hatimu? Celah itu seperti apa? Di saat engkau membenci saudaramu, di saat engkau memiliki kemarahan yang tidak terkontrol, ya, gampang marah lah, gampang emosi, itu kan semua celah. Bagaimana Tuhan itu menjadi perisai dalam hidup saudara, ya. Saya tadi senyum-senyum aja baca ayat ini, ya. Karena apa? Kami juga kena tegur, ya. Luar biasa.
Saya baru sampai di sini kapan ya? Kemarin ya? Kemarin atau kemarin lusa? Ini hari Sabtu. Oh, kemarin saya sampai, ya. Saya baru pulang dan sampai di tempat ini baru kemarin, ya. Kemarin sore, ya, setelah sebulan lebih berkeliling-keliling, dan saya baru sampai kemarin, ya. Nah, saat saya duduk diam di kaki Tuhan, ya, saya berdoa, ais, Tuhan langsung berfirman, ya. Kena tegur deh kami satu grup ini, satu tim. Nah, tapi itu luar biasanya, ya. Dan itulah yang menjadi kesukaan. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Di saat Tuhan menyelidiki lebih dari apa yang kami pikirkan, karena banyak orang tidak menyadari kelemahan kekurangannya, tetapi Roh Kudus menyelidiki sampai ke sumsum dan tulang-tulangnya, ya. Sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi, segitu saya masuk ke kamar, saya keluar, langsung udah tegang semua, ya. Ini Tuhan berfirman, kita dikatakan sebagai pendusta, saya bilang, wow. Padahal sedikit saja kesalahan itu. Apa kesalahan? Ya, Tuhan mau kita di saat datang menyembah kepada Tuhan ada kerinduan dalam hati kita, ya. Oke. Jadi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Kita memiliki kerinduan, bukan hanya rutinitas datang menyembah Tuhan. Saya saja selama di Sulawesi, ya, pelayanan sebenarnya. Saya hanya banyak duduk diam, ya. Menyembah pun saya di dalam hati. Sampai sebenarnya ada orang yang tersandung dengan cara saya berdoa, ya. Nah, sampai menuduh saya nggak pernah penyembahan. Apa penyembahan itu harus seperti, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Nah, yang seperti ini juga belum tentu kita katakan penyembahan. Siapa tahu dia hanya bernyanyi, ya. Karena itulah tertibnya Roh Kudus, ya. Apalagi di satu rumah yang saya baru diundang, ya. Itu saya hanya dibawa duduk diam. Sampai berjam-jam nanti tahan itu berdoa, ya. Nah, jadi jangan jadikan bernyanyi-bernyanyi itu sebagai keinginan daging jadinya, ya. Karena kemarin saya ada pelayanan di satu tempat, saya tidak usah kasih tahu di mana, ya. Saya diundang ke rumahnya. Nah, tetapi karena dia lihat saya tidak ada bernyanyi-bernyanyi, dibilang, ibu nggak ada penyembahan di rumah saya. Aduh, padahal dari pagi saya berdoa sampai sekian jam, saya sampai bilang, Bu, jadi saya di kamar itu ngapain sih, Bu, sampai berjam-jam? Bukannya main handphone, iya kan? Nah, saya berdoa, saya penyembahan. Karena apalagi di rumah orang itu terlebih, saya itu apa? Berdoa, mendoakan keluarga itu apa yang Tuhan firmankan. Karena begitu juga waktu pesan-pesan kepada daerah-daerah di Sulawesi, segitu saya duduk diam di tempat itu. Satu contoh, ya, di Sulawesi Utara. Nah, pesan itu ada tidak di saat saya ada di sini, tetapi pesan itu diberikan di saat saya sudah berdiri di kota itu. Setelah saya berdiri di kota itu, sampai di kota itu, saya ambil doa khusus, ya. Saya ambil doa khusus, langsung semua pesan itu disampaikan, ya. Waktu di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, Selatan, 5 provinsi lainnya, ya. Di tempat itu juga Tuhan berfirman. Jadi kalau saya satu contoh datang ke rumah saudara, dan saudara lihat nggak ada saya, ku sembah Kau Tuhan, seperti itu, jangan salah paham, ya. Bukan berarti saya tidak menyembah, bukan berarti saya tidak berdoa. Sampai kemarin saya dituduh, saudara saya melihat ibu tidak berdoa, katanya, karena yang saya layani ini orang Muslim, ya. Saya diminta melayani keluarganya yang semua Muslim. Nah, saat itu mau makan, di saat mau makan saya melihat mereka sudah duluan makan, ya. Nah, namanya pertama kali ketemu, ya, kita kan menghargai mereka di dalam agama masing-masing, ya. Nah, saya berdoa waktu makan, tutup mata, ya, dan diam.
Karena kan nggak mungkin saya bersuara berdoa, Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat makanan ini, kan nggak mungkin ya, kayak fanatik, kayak gimana ya. Nah, saya juga menghargai mereka, apalagi mereka sudah makan. Apa iya saya harus berdoa bersuara? Terus saya katakan, loh, jadi sebenarnya berdoa itu seperti apa dan bagaimana? Apakah ia harus bersuara sementara yang di samping saya belum saya kenal dan saya tahu mereka dari agama seberang yang hendak dilayani, ya? Nah, inilah pencari-cari celah di akhir zaman, ya. Tapi beralihlah kita dari situ. Kita harus mengampuni orang-orang itu. Oke. Jadi tadi orang-orang yang tidak bercela dan yang jujur, merekalah yang akan diberi pertolongan dan merekalah yang diberikan perlindungan, ya. Jadi berjuanglah untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, ya. Sekecil apapun teguran itu, lakukan, ya. Taat dengan apa perintah Tuhan, sekecil apapun. Karena di saat kita tidak taat dengan perintah Tuhan, maka kesusahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Waktu di Manado, ada satu perintah yang saya tidak taati. Saat itu Tuhan perintahkan saya ke Sulawesi Tengah. Nah, saya lihat penerbangan. Kalau ke Sulawesi Tengah, tiketnya saat itu 2, sekian sekitaran 2,5 juta lah, ya. Nah, saya lihat rute penerbangannya. Rute penerbangannya ternyata dari Makassar dulu, baru ke Palu. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, toh juganya nanti saya ada doa di Makassar. Ya sudahlah Tuhan, aku ke Makassar duluan lah. Karena tiketnya lebih murah, jadi kita nggak double, itu maksudku, ya. Karena kalau satu contoh, saya ke Palu dulu, tiketnya sudah langsung 2,5, sementara kembali lagi nanti ke Makassar. Nah, jadi maksudku saya dari Manado dulu ke Makassar. Nah, nanti doa di Makassar sampai dari Makassar baru ke Palu. Tuhan tidak katakan iya, tetapi saya mengambil keputusan. Toh saya taat akan perintah doa keliling, ya. Alhasil apa yang terjadi? Waktu di pesawat saya rasakan hadirat itu tidak memenuhi. Saya rasakan rohnya Tuhan undur daripadaku. Wow. Inilah kesusahan terbesar dalam hidupku, ya. Di saat saya tidak punya uang, di saat saya tidak punya beras atau apa, saya tidak susah, ya. Bahkan saya akan bernyanyi itu. Tetapi di saat saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu kesusahan terbesar dalam hidupku, ya. Galau saya langsung di pesawat, ya. Sampai saya bilang, Tuhan tolong ya. Saya tahu saya salah, lindungi di pesawat ini Tuhan. Nah, saya lihat-lihat jam. Oh, segeralah berlalu, segeralah sampai. Karena saya sudah tahu saya salah, ya. Benar, saya taat akan perintah doa keliling. Tetapi apa? Saya merubah rutenya Tuhan. Saya berniat untuk mempermudah rute itu, ya. Sesungguhnya bukan mempermudah rute, ya. Mempermudah juga, tapi mengirit biaya, ya. Padahal itu bukan urusan saya sebenarnya, itu urusan Tuhan, ya. Cara Tuhan itu untuk menyediakannya. Kalau saudara bertanya, jadinya gimana? Cukup nggak? Cukup. Saya ini pulang kan. Nah, waktu berangkat kemarin uang cuma 400.000 sampai Jakarta. Nah, pulang juga kan. Itulah luar biasanya Tuhan kita, ya. Intinya jangan pernah khawatir. Nah, saya lanjut cerita tadi. Di saat sudah mendarat di Makassar, ya, ada beberapa orang yang sudah janji mau menjemput, semua dibatalkan, ya. Tapi saya sudah tahu ini akan batal karena saya sudah melanggar firman Tuhan, ya. Saya ke toilet, sebenarnya saya ke toilet mau ngapain, ya? Jangan saudara katakan toilet itu mana bisa berdoa, di mana-mana bisa berdoa, ya. Saya ke toilet, saya mengambil tempat aman. Saya duduk saja di toilet itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tahu saya sudah melanggar. Saya mempermudah rute. Tapi sesungguhnya bukan itu perintah Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan orang
di bandara ini yang bisa mengantar kami ke penginapan. Saya mau berdoa, ya. Puji Tuhan, ada orangnya, ya, yang kenalan di sana. Akhirnya beliau juga yang membawa dan menghantarkan ke penginapan, ya. Sampai di penginapan saya berdoa. Segitu berdoa, Tuhan bilang apa? Pergi ke Sulawesi Tengah, ya. Karena memang ke Sulawesi Tengah lah yang Tuhan tuju, ya. Belum ke Makassar, memang akan ke Makassar, tapi belum Makassar. Akhirnya apa yang harus aku terima? Saya harus naik bus selama 22 jam apa 20 jam, ya. 20 jam. Ya. Belum pernah saya naik bus seperti itu. Tetapi Tuhan masih tetap menyatakan kemurahannya, kan gitu ya. Gimana pula kalau saya jatuh tadinya di pesawat karena ketidaktaatan. Nah, di sini saya mau mengajar kepada saudara, sekecil apapun perintah itu, lakukan. Lakukan. Ya. Jangan pernah menganggap rendah. Sebab hanya di dalam ketaatanlah dan kesetiaan Tuhan menyatakan kita sebagai pemenang. Ya. Oke. Topik khotbah kita pada malam hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, saya ambil itu dari mana? Tadi waktu kami ibadah sore, ya, ibadah Sabat, jam 3 kami biasanya ibadah Sabat, ya. Nah, nanti mungkin akan dipercepat setelah rumah doa selesai. Jadi saat itu pun secara daging saya nggak ada niat untuk malam ini live streaming. Nah, itu biasanya iblis kan mencobai, ya. Sampai tadi ada yang nanya, Bu, gimana malam ini ibadah enggak? Ya, saya bilang saya kurang tahu, lihat nanti aja karena saya lelah. Kemarin saya baru nyampe, itu pun hujan-hujanan, ya. Alasannya alasan, ya. Tapi di dalam hati ini saya nggak terima dengan alasan saya sendiri, ya kan? Nah, di dalam Tuhan harus siap sedia baik tak baik waktunya, ya. Jadi pas ibadah tadi sembari Immanuel sampaikan firman, Immanuel lagi tuh, banyak banget tugas Immanuel ini, ya. Dari pagi jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 9 ibadah Sabat dia lagi. Satu hari ini, ya. Nah, sembari dia menyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus hamba sampaikan kepada umatmu? Langsung diberikan 1 Petrus pasal yang keempat. Di saat saya buka, langsung ditunjukkan ke ayat 7, ya. Sebenarnya perikopnya hidup orang Kristen, ya. Tapi saya ambil judul kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kenapa? Kadang orang-orang di YouTube, ya, kalau melihat judul seperti digertak-gertak dikit baru hadir. Kalau judulnya biasa-biasa, udah biasa, padahal di dalamnya ada firman yang harus kita dengar, ya. Nah, jadi bukan supaya saudara banyak-banyak untuk konten-kontenan, no, tidak. Kita di sini bukan untuk konten-konten, bukan untuk cari uang, ya. Namun kita membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran, ya, walau melalui sosial media, karena ini Tuhan sediakan meluas, ya. Dan tidak terbatas ini wilayah Indonesia ikut hadir dalam ibadah ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi Elohim di tempat yang maha tinggi. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang sudah dekat, ya. Apakah saudara bisa merasakan dan melihat, ya, bagaimana Israel saat ini sedang diserang dan dikepung? Beberapa waktu lalu saya telah bersaksi kepada saudara, bahkan dari tahun 2016, Israel itu sesungguhnya itu menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat keadaan zaman. Dan saya pernah katakan kepada saudara, ya, kalau Israel sudah dikepung, ya, maka di sana kita harus berjaga-jaga. Karena di sini juga perjuangan Israel untuk membangun bait suci di dalam kesusahan, ya.
Karena apa? Apa perang akan selesai? Enggak. Bahkan semenjak Rusia berperang, saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan harap dunia ini akan berhenti dalam perang, namun akan bertambah satu persatu, sampai akhirnya memuncak. Ya, kita tidak tahu. Ya, di zaman Nuh, bumi ini dihabiskan oleh apa? Air. Tetapi di zaman kemurkaan, bumi ini akan dihanguskan dengan apa? Api. Ya. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti zaman Nuh. Maka karena itu, siapkan bahtera saudara, ya. Jangan berleha-leha. Bahtera di dalam kekudusan. Ya. Tubuh saudara lah yang menjadi bahtera itu. Persiapkan bahtera saudara menjelang hari yang akan datang, menjelang kedatangan Tuhan yang akan tiba. Karena Dia hanya akan melayakkan orang-orang yang didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda pada hari itu juga. Hari itu juga, ya. Bukan saat ini. Karena jikalau hari ini kita tidak bercacat dan tidak bernoda, ya, tidak ada jaminan di saat hari kedatangan Tuhan kita juga tidak bercacat, tidak bernoda, tetapi hanya ada perjuangan. Kalau hari ini saudara tidak bercacat dan tidak bernoda, maka berjuanglah. Setiap hari sangkal diri, pikul salib. Maka berjuanglah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Berjuanglah untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Jangan menghitung-hitung jammu atau melihat kalender, ya. Oh, enggak datang-datang pun. Nanti saudara kecewa. Setidaknya ingat ini, kematian tidak ada yang tahu. Karena sebentar orang bisa tersenyum, sebentar lagi kita dengar sudah meninggal. Apalagi sekarang, ya. Ini sekarang saya tidak heran. Banyak kematian di mana-mana dan rata-rata penyakitnya apa? Serangan jantung. Sesuai dengan nubuatan yang telah Tuhan berikan tahun 2021. Ya. Ini tingkat kematian karena serangan jantung sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak, ya. Di mana-mana setiap ada orang yang mati saya tanya kenapa? Serangan jantung. Jadi hati-hati saudara. Bagi yang sudah terkena tanda kemarin itu, saya tidak katakan tanda bilangan, ya. Saya tidak berani mengatakan itu, ya. Bagi yang sudah menerima itu, tidak ada kompromi lagi, ya. Harus hidup berpaut kepada Tuhan sepenuhnya agar kiranya tubuhmu benar-benar dibentengi dan dilindungi, ya. Harus pola hidup yang benar-benar sehat secara jasmani dan secara rohani, ya. Harus benar-benar berpadanan dengan Tuhan. Nah, jadi ingatlah itu. Kalau saudara menghitung-hitung nggak datang-datang Tuhan itu, ya, sama nanti di zaman ini juga sudah dikatakan demikian. Dari zaman nenek moyang dikatakan kalau Tuhan itu sudah akan datang, ya. Jangan sampai bosan nantinya. Tetapi setidaknya ingatlah ini, kematian tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nggak ada yang bisa menjamin hidup seseorang, ya. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan gak ada yang bisa menjamin, ya. Oleh karena itu, kalaupun hari ini, detik ini, waktu Tuhan tiba dalam hidup saudara dan saya, ya, Tuhan telah mendapati kita setia, tidak bercacat, tidak bernoda, maka kita dilayakkannya sebagai pemenang di saat kita telah selesai mengakhiri pertandingan di dalam bumi. Jadi harus berjaga-jaga senantiasa, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perang Israel. Mungkin saya nanti akan cari dulu, ya. Ada sebenarnya waktu di Sulawesi Tuhan berfirman, tapi saya taruh di mana, ya? Karena biasanya saya selalu catat itu di handphone. Tuhan berfirman tentang kejadian yang di 26 September. Nanti saya tahu, mungkin saya cari tahu, mungkin ke minggu depan kali, ya, karena saya tadi lupa, ya.
Tapi saya coba cek, siapa tahu ada dekat ya. Oke, ini ada sedikit kesaksian juga ya. Ini tanggal 15 Oktober 2023. Dikatakan di sini, jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan tanggal 15 Oktober 2023 ya. Dan 3,5 masa itu di depan mata. Ya. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman, ya, saya tertidur ini. Setelahnya ya, saya tertidur. Seperti biasa saya sudah katakan, di saat saya ada berdoa dan mata saya ditarik dan tidak tertahankan, itu pasti Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Nah, setelah Tuhan berbicara ini, ya, saya langsung tertidur. Karena ini jamnya, ya, jam 7:12. Dan kemudian ada tulisan di bawah, mimpi ada yang berkata apakah sudah sedikit waktu lagi, jam 7:43. Nah, karena biasanya hanya 10-20 menit saya tertidur itu, ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu ada seorang yang berkata kepada seseorang yang sosoknya besar sekali, ya. Nah, dan sesungguhnya di dalam mimpi itu saya seperti mengenali dia yang berkata ini, ya. Nah, dia katakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Ya. Dan suara itu, pribadi yang besar itu katakan, sudah sangat sedikit, tetapi sambil menangis. Ya. Ingat, seorang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Tuhan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, jadi di dalam pertanyaan itu berarti sebelumnya sudah ada konfirmasi, ya kan? Nah, konfirmasi kalau dia akan datang. Nah, sehingga seseorang yang bertanya itu mengatakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini. Waktu kedatangan Tuhan. Waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan, sudah tinggal sedikit lagi. Sambil menangis, ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang, dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya. Tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit. Dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya, ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai. Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke sorganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali, ya. Tuhan melihat
Masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu, masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara. Ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan. Ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya. Ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta. Bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah, ya. Apa ini, ada serangga tiba-tiba, ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan untuk masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi supaya kita mengerti, amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini, ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan, ya. Membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah, makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya, ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya, ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis, ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena, supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan, ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, saya jawab dulu, ya. Bu, saya mau bertanya tentang siapakah Ibu V dan Pak Aditya Nugroho. Katanya, saudara pun bisa melihat, ya. Dunia ini nggak dongeng, ya. Kita semua yang memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Jangankan orang yang peka di dalam hal-hal kerohanian, ya. Orang-orang seberang saja bisa tahu siapa mereka ini, ya. Apa iya ada Tuhan di dalam dunia dalam rupa manusia, ya, dan tinggal dengan istri orang. Dari buahnya lah engkau akan melihat, ya. Jadi kalau saudara bertanya, saya menjawab. Karena ini penting juga. Karena banyak orang, ya, katanya ada malaikat Mikaelnya, ya. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara, jangan konyol, ya.
kita juga harus pintar lah, kita harus berhikmat untuk melihat pengajaran-pengajaran. Nanti dibuatnya seperti ini, ada katanya bentuk apa di sini ya, bentuk merpati. Ya iyalah, kita berminyak muka ini kalau dimatikan lampu, ini minyak muka ini akan membentuk huruf T, ya. Dari segi kecantikan juga dikatakan seperti ini, ya. Kalau satu contoh, saya matikan lampu ini, tapi nggak usah matikan ya, nanti sulit nyalainnya. Nah, gini aja kan kelihatan ada huruf T seperti ini. Itu minyak-minyaknya muka kita ini, karena diberi cahaya nanti dari bawah seperti itu, atau ada pantulan saya sedikit. Nah, kemudian ya, dipegang-pegang nanti ada cahaya seperti pedang, katanya ini pedang dari sorga. Ya iyalah, di atasnya lampu, ya dikasih handphone ya adalah cahaya itu. Kalau satu contoh, ini saya ada di atas kepala saya cahaya, ya itu kan akan tegak lurus cahayanya seperti ini. Jadi bukannya pedang dari sorga. Ya, aneh-aneh. Jadi jangan percaya kalau sudah aneh-aneh ya. Katanya mengandung dia katanya Miriam di akhir zaman ya. Miriam apa Miriam, saya sih tidak terlalu tertarik, karena pertama sekali waktu saya diperlihatkan fotonya ya, ada seorang hamba Tuhan. Bu, coba lihat ini. Segitu melihat fotonya, langsung ada sesuatu hal besar yang Tuhan katakan ya. Kalau ini masih terikat perjanjian dengan dunia. Itu saja. Sampai si hamba Tuhan ini, Bu, coba lihat kembali, karena ini hamba Tuhan, sekalipun dia hamba Tuhan dan menyatakan kebenaran, Roh Kudus bilang sesuatu harus dibereskan dalam hidupnya. Itu saya belum dengar khotbahnya. Nah, setelah saya dengar khotbahnya, parah ini. Ya, orang yang nggak berpendidikan juga tahu kalau itu tidak benar. Jadi jangan konyol lah, jangan percaya dengan hal-hal seperti ini ya. Nanti ada cahaya, oh ini pedang daripada surga katanya ya. Ditaruh lampu di atas, di bawah lampu dia dicocok-cocokkan seperti ini ya. Ada juga saya lihat di YouTube itu pengikutnya yang juga mengikuti. Jadi dia lihat ada cahaya-cahaya perempuan ini sama mamanya, dia sering bersaksi ya. Memang bagus kesaksiannya, tapi percaya dengan hal seperti ini. Saya bilang, oh itu inilah memang ya, sulit mencari kesempurnaan itu ya. Nah, jadi dilihat lagi seperti ini. Jadi di belakang saya ada cahaya katanya. Ya kalau ada lubang cahaya, ya itu akan memancarkan sinar ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara, sudah, ini saya berani berkata, karena dari dulu saya tidak berani menyampaikan di sosial media, tapi karena memang penyimpangan besar yang sudah dilakukan ya, di dalam hati ini sangat geram dengan yang namanya penyesatan ya. Nah, ini zamannya kita bukan dengan apa, halusinasi ya. Ini dunia yang harus kita hadapi, nyata peperangan di hadapan kita. Jadi saatnya kita melihat segala sesuatu dengan apa hikmat Tuhan ya. Nah, karena kita harus melihat dari buahnya. Waktu saya mendengar ibu itu berkhotbah, ini abdiku yang aku pilih katanya ya kan. Kalau kamu memberikan benda-benda ke abdiku ini, abdiku tidak akan menerima. Tetapi kalau kau memberikan uang akan diterima. Udah nggak beres ini. Dan lebih parah lagi, akan ada katanya 5 lelaki perkasa di zaman 1000 tahun yang jago bikin anak. Apa pengajaran apa seperti itu? Nah, dari situ saja apa saudara tidak bisa melihat ya. Jadi itu semua kekonyolan ya. Masa zaman 1000 tahun dibicarakan jago buat anak? Jadi nggak jelas. Yang seperti ini ya, itu harus segera dituntaskan itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan, berhentikan itu Tuhan. Tetapi gimana mau berhenti ya? Karena apa? Sudah tertulis. Penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan ya. Nah, jadi kalau mau melihat kebenaran itu, saya sampaikan kepada saudara ya, lihat dari buahnya. Karena banyak channel-channel di YouTube, setelah kita mengenali secara pribadi atau saudara bisa hubungi ya. Nah, ternyata banyak karakter-karakter mereka yang keras ya. Banyak mereka yang hanya ujung-ujungnya uang aja yang dipikirkan ya. Jadi saya memang sangat tegas dengan orang-orang seperti ini. Makanya ada satu channel yang cukup terkenal, mungkin yang saudara sebutkan juga ini ya, itu di luar negeri sana. Saya diundang berapa kali berbicara di channel itu, saya tidak mau. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan saya berbicara. Sekali saya pernah hadir di channel itu, karena Tuhan tidak berkenan. Karena channel itu untuk apa? Ya. Nah, karena di dalam kita ada pengenalan akan roh. Jadi kita mengetahui. Nah, dan saya melihat sang pembuat channel ini karakternya sangat keras ya. Saya sudah ingatkan, tetapi keras ya sudah. Saya diundang, saya tidak mau. Ya.
Karena untuk apa saya harus hadir di situ dan ditonton orang hanya untuk menimbun-nimbun hartanya yang menjadikan menara Babel dalam dirinya, ya. Memang banyak orang yang akan diberkati, tetapi jalannya sudah salah, impartasi roh, ya. Nah, makanya saya dibilang sombong jadinya karena saya tidak hadir di channel itu. Karena sekalipun itu di luar negeri atau segala macam, karena kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran bukan untuk ketenaran, ya, bukan untuk uang, tetapi kerinduan kita akan jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan, ya. Bukan karena banyaknya, karena yang masuk surga itu sedikit, ya. Yang masuk surga itu hanya sedikit. Oleh karena itu, berjuanglah saudara untuk masuk di dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Waktu tinggal sedikit lagi. Ada beberapa orang yang saya layani di luar sana, entah kenapa Tuhan taruhkan tawar hati di sini. Sampai saya katakan kepada mereka, tahu nggak kalian itu? Saya kadang menyampaikan ini seperti terpaksa karena saya tahu kalian sulit untuk berjuang. Akhirnya mereka tertunduk. Tetapi bagus seperti itu. Supaya apa? Mereka mendengar ada kalimat yang seperti itu sehingga mereka berjuang untuk bertobat. Makanya saya selalu bilang, saya bukan seorang yang menyampaikan, ya, khotbah untuk mengenakan telinga, ya. Makanya saya dibenci banyak orang. Karena apa? Ditembakin semuanya. Ketemu orang, di dalam kamu begini-begini, tapi jangan kasih, ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita harus masuk ke dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kembali lagi ke dalam topik, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak bisa menguasai diri tidak dapat itu berdoa. Kenapa dikatakan tidak dapat berdoa? Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata doanya, tetapi di dalam hatinya berkecamuk. Maka bagaimana doanya ini akan Tuhan terima? Bagaimana doanya ini akan sampai kepada Bapa? Jikalau kemarahan, keegoisan, ya, ketersinggungan masih diam di dalam dirinya. Jadi buang, ya. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah, ya. Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini, ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun, ya. Nah, entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian dan tidak pandang usia, ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan-penghitungan dari beberapa orang, ya. Nah, dari beberapa pengajaran, ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja, ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hosana hidauka inhal hasana hidahudide inhal hasan. Tuhan berfirman, sesungguhnya waktunya sudah sangatlah singkat. Tuhan telah melihat keadaan bumi ini. Dunia sudah semakin ditutupi oleh kegelapan. Semakin sedikit cahaya. Semakin besar pelanggaran-pelanggaran. Semakin besar kejatuhan-kejatuhan.
Tuhan berfirman, aku bukan Tuhan yang akan diam dengan semua ini. Tuhan berfirman, aku mempercepat segala sesuatu. Akulah yang duduk bertahta dalam kerajaan sorga, firman Tuhan. Tuhan berfirman, akulah yang akan menjemput para mempelaiku. Tuhan berfirman, aku akan datang. Waktuku sudah sangat sedikit, kata Tuhan. Aku berfirman bagi engkau, hai anak manusia, sampaikanlah kebenaran firmanku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sangkal diri, pikul salib. Sampaikanlah firmanku sampai ke ujung bumi. Karena akulah yang berkuasa, akulah yang bertahta. Rohku diam dalammu, berfirman bagi engkau, aku memberkatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini, bumi telah dipenuhi oleh kegelapan. Beritahukanlah kepada mereka, aku telah melihat keadaan bumi ini sudah semakin binasa. Kejahatan di mana-mana sangat besar memenuhi bumi. Aku melihat semuanya. Aku melihat keadaan bumi ini. Aku melihat kesungguh-sungguhanmu. Aku melihat perjuanganmu, pengorbananmu. Namun aku menemukan hanya sedikit cahaya di dalam kegelapan yang nantinya akan aku bawa menuju kerajaanku. Hanya sedikit, hanya sedikit. Sampaikanlah. Hanya sedikitlah mereka yang masuk ke dalam kerajaanku oleh pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu besar di hadapanku, oleh ketidaktaatan mereka akan seluruh firmanku. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat di seluruh bumi ini, sungguh aku Tuhan yang telah berfirman bagi engkau, lakukanlah seluruh firmanku. Aku menyerukan suaraku kepada engkau. Kemanakah engkau berjalan? Kemanakah engkau pergi? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Aku menyerukan bagi engkau, sudah tiba saatnya. Segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar, kesesakan yang akan memenuhi bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur, sudah semakin kelam? Namun mengapa engkau masih berdiam diri, mengasihi bumi ini dengan segala keadaannya? Akulah yang harus engkau cari. Kejarlah kekudusan, hai anak-anakku, sebab akulah yang telah memberikan keselamatan bagi engkau. Di dalamkulah keselamatan itu.
Di dalamkulah hidup yang kekal. Sungguh akulah yang memilikinya. Seharusnya engkau datang kepadaku. Namun kemanakah engkau pergi? Engkau terhanyut. Engkau terlena oleh keadaan di seluruh bumi ini. Keadaanmu yang telah menjerat kakimu untuk datang menghampiri tahtaku. Aku berfirman bagimu, sungguh bumi ini tidak akan lama lagi. Aku berfirman bagi engkau, masuklah ke dalam bahtera kekudusan. Masuklah. Masuklah. Sebab aku akan menghempaskan seluruh bumi ini. Kemurkaankulah yang akan kunyatakan akan seluruh bumi ini. Oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Oleh karena ketidaktaatanmu. Oleh karena ketidaksetiaanmu. Oleh karena engkau tidak peduli akan segala perintah-perintahku. Engkau merubah hukum. Engkau merubah waktu yang telah kutetapkan dalam firmanku. Sungguh, aku Tuhan melihat keadaan bumi ini. Sesungguhnya bumi ini telah hancur dengan segala keadaannya. Sangkallah diri, pikul salib. Engkau adalah orang-orang yang datang beribadah kepadaku. Aku berfirman bagimu, bawalah seluruh umatku, bawalah jiwa-jiwa datang kepadaku, bertekuk lutut di hadapanku, sebab sungguh sukarlah masa yang akan datang ke dalam bumi ini, sebab sungguh kemurkaanlah yang akan datang menghampiri bumi ini. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau, kesudahan segala sesuatunya sudah ada di hadapanmu. Akankah engkau masih berpangku tangan, berdiam diri, dan menikmati segala keadaan bumi ini? Engkau harus bergerak cepat. Engkau harus melangkah maju dari keadaanmu saat ini. Sebab engkau harus bergerak cepat. Sebab masa kesukaran sudah ada di hadapanmu. Kesukaran untuk melakukan firman-Ku. Kesukaran dalam pertobatanmu. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau? Maka lakukanlah, hai anak-anak yang aku kasihi. Aku telah berfirman bagimu. Maka nyatakanlah firman-Ku. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka segalanya akan dibukakan bagi engkau. Ketahuilah, dalam kesetiaan, ketaatanmu akan seluruh firman-Ku, akulah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh hidupmu, hai anak-anak yang aku kasihi. Diberkatilah seluruh hidupmu. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku, ketahuilah, kepadamu akan dibukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Ku. Oleh karena hatimu yang berseru-seru kepadaku, aku mengasihimu. Aku melindungi engkau, menyertai engkau sampai kesudahannya. Segala puji-pujianmu lah yang aku nantikan. Kesudahan segala sesuatu sudah akan tiba. Penyertaanku besar akan setiap orang-orang yang jujur di hadapanku. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya.
Katakanlah kepada seluruh bumi ini, banyak jiwa-jiwa yang telah terhilang dan tersesat. Beritahukanlah, aku melihat segala keadaan ini. Aku melihat keadaan bumi ini. Banyak yang sudah terhilang. Maka engkau yang mendengarkan firman-Ku, bawalah jiwa-jiwa seluruh saudara-saudaramu memasuki hadirat-Ku, masuk ke dalam tahta kerajaan-Ku, karena Akulah sumber kehidupan, sumber kedamaian. Sorga mulia menantikan engkau. Diberkatilah seluruh hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih-Ku menyertai engkau senantiasa. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, aku mengasihimu, aku menantikanmu, aku merindukanmu untuk diam dalam hadirat-Ku. Akulah Yahweh yang berkuasa. Di dalam nama Yahusua yang telah menyelamatkan engkau, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, haleluya, glory, glory, glory. Bersukacitalah. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi.
Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.